menentukan nanti diantaranya adalah terkabulnya doa kita, ya, terkabulnya doa. Karena nanti kan setelah ini selesai kita masuk mulai ke inti bacaan, makanya disebut qiraah, inti bacaan pertama dalam sholat yaitu Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ini nanti ada rahasia. Kalau benar baca Al-Fatihahnya, ya sampai di titik rahasia itu, teman-teman sekalian, itu Allah langsung mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik ini, apapun yang dia minta sesuai kebutuhannya, aku akan berikan. Nah, jadi ini sangat menentukan. Kalau di sini kita salah, ya, dalam konteks salah itu tidak mendapatkan esensinya, tidak mendapatkan bagian prosesnya, hanya sekedar formalitas bacaan untuk menggugurkan hukum fikih. Ya, kalau kita sekedar sholat untuk menggugurkan hukum fikih, ya kewajibannya tuntas. Ada pahala 10 dituliskan. Tapi sayang, maknanya nggak dapat. Dan tidak mendapat makna itu tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan. Jadi apa-apa yang diharap tadi, doa terkabul dengan cepat, ya, jadi jembatan kebahagiaan, kesuksesan, kemudian juga yang lain-lain yang pernah disebutkan, ketenangan dalam jiwa dan sebagainya, merubah perilaku, ya jangan harap didapatkan. Ya karena itu, ketika kita memperbaiki ini, nah ada sesuatu yang harus kita bawa. Apa itu? Bersamaan dengan apa yang telah saya terangkan, kita merasakan banyak salah, nggak mampu mengendalikan hati kita, ingin merubah dengan kebaikan-kebaikan, kita mengakui dulu kan? Ya, ada kesalahan-kesalahan yang kita bawa. Nah, kesalahan itu teman-teman sekalian, kalau satu tunggal dalam kehidupan, kita menyebut dengan khati'ah bahasa Arabnya. Khati'ah, kalau saya hapus dulu izin ya. Ini saya hapus dulu yang ini, yang atas. Bismillah. Nah. Jadi begini, khati'atun. Seperti ini. Khati'atun. Akar katanya dari kata khata'. Ya, khata'un. Jelas ya? Baik. Kata kerjanya, infinitifnya dari kata akhta'. Ini kata kerjanya, akhta'. Ya, ini kata kerjanya fi'il dalam bahasa Arabnya, fi'il madhi. Kata kerja sekaligus bentuk infinitif untuk kata kerjanya. Kemudian ini dari kata masdar kata aslinya dan khata'un, ya. Kemudian di sini turunannya menjadi sifat yang salah, khati'ah. Nah, jadi kalau sekali salah, khati'atun. Ya, satu kesalahanku khati'ati. Salah, ya akhta'. Sifat salahnya, keadaan salahnya khata'. Hadza khata'. Ini salah, kan? Sifat kesalahannya, yang ini aku ini kesalahan saya, gitu kan? Ada khati'ati, ya, khati'ah. Baik, jadi kalau kita katakan khati'ah satu kesalahan. Kalau ingin kita akui. Kalau kita merasa banyak salah nih, banyak salah, maka jamakkan bentuknya khati'ah menjadi khataya. Khataya. Ini kan kesalahannya banyak. Kalau kita mau ngaku, banyak kesalahan saya ini. Salah banyak saya lakukan. Ya, mata saya salah lihat, telinga saya salah dengar, lisan saya salah bicara, sampai kaki salah melangkah. Maka tambahkan ya nisbah di ujungnya, ya, untuk mengakui, dinisbatkan kepada kita yang salah, gitu kan? Saya yang salah. Saya secara pribadi mengakui saya salah. Tambahkan ya kecil di akhirnya. Harakat fathah, ya. Jadi kita katakan khata ya. Makanya ketika kita mulai di iftitah ini atau di istiftah ini, begitu kita mulai bertakbir, meletakkan tangan begini, ya, kita mengatakan dan mengakui untuk menutup kesalahan kita itu, kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya. Ada ya kecilnya. Awas ya, harus ada ya kecilnya karena itu pengakuan. Ya Allah, kalau kita mau terjemahkan secara tafsirannya, ya Allah, aku mengakui aku banyak salah. Aku menghadap ini merasa aku hamba yang banyak salahnya, ya Allah. Aku hamba yang banyak berbuat kesalahan dalam hidup. Wah, itu kalau sudah kita katakan gitu, Allahumma ba'id baina wa baina khataya ya, yang ngaku terbayang. Kadang-kadang kan kita sebelum sholat merasakan mungkin ada persoalan di rumah tangga kah, dengan kerabat kah, tetangga kah, kehidupan kah, yang kadang persoalan itu menghambat mendapatkan rahmat Allah. Atau bahkan dengan Allah sendiri. Apalagi orang mau taubat itu kan. Nah, ini sebetulnya kalimat-kalimat taubat. Makanya saya sering katakan semua taubat, semua sholat itu fungsinya salah satunya untuk taubat. Ya, semua sholat itu fungsinya untuk taubat kita. Karena dalam sholat Allah berkenan mengampuni dosa kita. Jadi begitu Anda katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya, itu makna ya Allah, aku mengakui aku banyak salah. Mataku salah lihat, telinga salah dengar, sampai ke ujung kaki salah, ya Allah. Itu rasakan. Terus kalau Anda bisa menghadirkan suasana itu, ya Masya Allah, itu indah sekali. Ya, kemudian Anda memohon kepada Allah, ba'id baini wa baina khataya, ya, mohon jauhkan sejauh-jauhnya antara aku dengan kesalahan itu, ya Allah. Aku sekarang pengen tutupi. Aku merasa banyak salah nih, banyak berbuat salah. Tangan kiri tutup. Aku banyak salah karena nggak mampu mengendalikan nafsu ini, ya Allah. Tapi aku ingin berubah.
Aku ingin tutupi dengan kebaikan, maka mohon ya Allah, mohon ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahan itu lagi, supaya nggak terjadi lagi ya Allah, supaya nggak terbawa sampai hari kiamat. Ya, ba'id baini, pakai alif, ba'id, dahsyat itu. Ya Allahumma, nah ini saya hapus aja ya kesininya ya, supaya kita bisa lebih merasakan kenikmatannya nih ketika kita menggali ini. Allahumma ba'id baini wa baina, ini saya turunkan ke bawah. Allahumma, saya pernah terangkan, Allahumma itu gabungan dari ya Allah, ya Allah. Tapi Allahumma itu kalimat yang ketika dibacakan itu penuh ketundukan, kepasrahan, penuh ketawaduan. Jadi ketika Anda membacakan doa ini, iftitah ini atau istiftah ini, Anda katakan Allahumma ba'id, Anda pasrah kepada Allah, penuh ketawaduan, penuh pengharapan, ya kan? Ba'id, tuh, ada alifnya, ba'id. Ingat ya, ada ba'id, ada ba'id. Nah, begini. Ada pakai tasydid, ada pakai alif. Ada pakai tasydid, ba'id. Jadi ba'ada yuba'idu tab'idan. Ada ba'ada pakai alif, ba'ada yuba'idu. Apa bedanya? Kalau secara lafaz ini pakai tasydid, yang ini pakai alif. Ya, tapi nanti secara ilmu loghah ini ada pemaknaannya. Kalau kita lihat maknanya dari sini, teman-teman sekalian, kalau pakai tasydid, sesuatu yang dijauhkan, ya, tapi masih bisa dalam pengamatan kita. Misalnya ini spidol nih ya, spidol. Spidol ini saya minta ke teman-teman untuk dijauhkan. Saya minta ke admin misalnya, ya akhi, ba'id hadzal qalam anni. Ba'id hadzal qalam anni. Tolong jauhkan spidol ini dari saya. Ya, jauhkan. Terus dia simpan misalnya di kursi yang sebelah sana, ya. Nah, ini misalnya disimpan di sinilah, ya kan? Seperti ini. Nah, ini kan sudah mulai menjauh dari saya, ya kan? Tapi saya masih bisa mengamati, masih bisa lihat, ya kan? Masih bisa lihat, masih bisa mengamati, itu pakai tasydid, ba'id. Tapi kalau saya katakan jauhkan sejauh-jauhnya, saya nggak pengen lihat lagi, ya, saya nggak pengen lihat lagi, maka itu pakai alif, tidak pakai tasydid, pakai apa? Pakai alif, ba'id, ya, ba'id, masya Allah, pakai alif, ya, jadi saya nggak pengen lihat sejauh-jauhnya, ya, saya nggak pengen lihat spidol ini sejauh-jauhnya, ya, akhi, ba'id anni hadzal kalam, ya, akhi, saya kan katakan pada anda, jauhkan dari saya nggak pengen lihat lagi. Ya tadi kan Anda katakan John pakai tasdid, makanya saya simpan situ. Kalau pengen jauh lebih jauh, katakan pakai alif. Maka kita katakan ba'id. Jelas ya? Maka kita di sini ketika menemukan kata alif di hadis tadi, ba'id ingin menunjukkan sebuah kesungguhan yang kita sampaikan kepada Allah. Doa yang kita panjatkan, ya Allah, aku mengakui banyak salah. Ya Allah, aku mengakui ya Allah banyak khilaf dalam kehidupan ini ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah dalam penghambaan ini, penghadapan ini. Ini makna tafsirnya ya, luasnya. Ba'in, jauhkan aku ya Allah sejauh-jauhnya. Aku nggak pengen lihat lagi. Ya, baini wa baina khataya, antara aku dengan kesalahan telah aku perbuat. Aku mengakui ya Allah, tapi jauhkan itu. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti engkau jauhkan antara timur dan barat yang nggak pernah ketemu. Coba timur dengan barat kan nggak pernah ketemu kan? Ujung-ujung kan? Nah, kita pun pengen begitu dengan kesalahan kita. Ya Allah, aku ingin berada di timur, kesalahanku di barat, gak pernah ketemu. Sama sekali, gak pernah lihat. Kenapa? Ya, kita meminta dijauhkan sejauh-jauhnya supaya gak nampak lagi pada diri kita, dihapuskan dari diri kita, supaya di akhirat pun gak nampak lagi. Karena setiap kesalahan kita sekecil apapun akan ditampakkan saat di akhirat. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang baik ditampakkan, ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Jadi yang baik pun ditampakkan, yang jelek pun akan ditampakkan. Ya, sekecil apapun. Maka kita memohon kepada Allah, sekecil apapun kesalahanku ya Allah, aku akui dan aku mohon. Jangan tampakkan kepada aku ya Allah sampai dengan hari kiamat. Jauhkan sejauh-jauhnya sampai aku nggak ketemu lagi. Tuh, kan? Pernah nggak paham sampai di sini? Ya Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allahumma naqqini minal khataya. Nah, ini sudah ada alif lam. Ini kan ya-nya ini nisbat ke kita teman-teman sekalian. Ya, kembali ke kita sebagai pengakuan. Kalau kita ingin menghilangkan ini ya-nya, ya, maka bisa diganti dengan alif lam kalau sudah diketahui. Ya, kalau sudah diketahui, maka di redaksi yang keduanya lanjutannya Allahumma naqqini minal khataya. Ya-nya nggak muncul lagi. Allahumma naqqini minal khataya. Begini cukup. Ya, ininya nggak muncul lagi karena sudah diwakili oleh alif lam di sini. Jadi kalau alif lam yang muncul, ya ininya hilang. Jelas ya? Untuk hal yang sudah diketahui. Maka redaksi yang keduanya karena kita sudah ngaku. Karena sudah ngaku banyak salah. Dan kita tahu kesalahan kita. Ya, kadang di antara kesalahan kita itu kita merasakan berat ini salahnya nih. Dulu sering banget ninggalin sholat, kan?
dulu sering banget maksiat ya Allah kepada Allah. Ngaku kita itu kalau benar-benar ya itu bisa nangis tuh. Ya, kita sholatnya benar gitu. Apalagi orang yang kalau sedang banyak masalah gitu kan. Ya banyak hal dalam hidupnya, sedang suasana nggak enak dan sebagainya itu ya kadang baru takbir aja sudah nangis gitu kan. Nah, tapi bisa nggak kita menghadapi setiap waktu sholat dengan keadaan demikian, membawa keadaan kita ini, bayangkan tadi hisab di hadapan Allah gitu. Rasakan keadaan itu. Mungkin kita akan wafat kan dalam sholat, kemudian kita merasakan, ya Allah banyak salahnya nih. Bagaimana kalau sekarang ini aku dihadapkan pada Allah dan wafat? Bahkan dalam keadaan berdiri, Allah memanggil kita. Ya, siapa yang bisa menolong kita dalam kondisi itu? Ya, apakah kedudukan Anda bisa menolong Anda? Ya, bodyguard Anda bisa membantu Anda? Ya, Anda bersembunyi di balik bunker yang sangat luar biasa, misalnya keras dan sebagainya. Apakah harta Anda bisa menolong Anda? Kehebatan Anda yang Anda banggakan, ilmu Anda tidak. Saat itu hanya antara kita dengan Allah. Dan yang menentukan kita amal soleh kita dan terhapusnya kesalahan kita. Maka kita merasakan suasana itu. Kita mengatakan, kita mengakui kadang-kadang dosanya itu begitu pekat kan. Kita ingin dihapuskan, dihilangkan. Ya, maka kalau itu sudah mulai, teman-teman sekalian, kita merasakan salahnya itu agak kompleks dan sebagainya gitu kan. Nah, sudah mulai kayak kotoran yang melekat nodanya pada pakaian. Noda itu kan ada noda biasa yang sekali kucek hilang gitu kan, tuangin air hilang, ada yang harus dikucek, ada yang dikucek begini gitu kan. Nah, jadi kalau ada noda yang butuh kucekannya agak lama gitu kan, nggak cepat hilang, itu disebut dengan danas. Danas. Ya, danas. Teman-teman sekalian tolong betul ya dipahami setiap istilahnya ya. Danas, jangan sampai nanti bikin nama untuk anak namanya danas itu noda namanya ya, danas. Nah gini, danas. Nah, pakaian, baju disebut thawb, thawb. Ya, kalau malabis itu pakaian, thawb itu baju. Jadi kalau ada noda melekat kepada baju, itu namanya danas, ya. Danas, bajunya disebut apa? Thawb. Nah, danas lasikun bi thawb. Ini nodanya lekat sekali kan dengan bajunya. Nah, kalau kita ingin bisa menyuci itu ya dengan baik misalnya kan, kemudian dikucek agak banyak sehingga itunya hilang. Itu disebut tanqiyah namanya. Naqqa yunaqi tanqiyatan. Tanqiyah. Ya, naqqa bukan nako ya, nako. Kalau nako itu kaca jendela. Nako, nako, yunaki tanqiyatan, yunaki, nako yunaki tanqiyatan, tanqiyah. Nah, ada nako itu thawba minad danas. Saya sedang membersihkan nih, ngucek nih, ya, kotoran yang dari pakaian, dari baju, gitu kan. Nah, kalau sesuatu yang sedang dibersihkan terus dilakukan itu pakai bentuk pasif disebut yunaqqa. Ya, maka kita katakan di redaksi berikutnya, lihat petunjuk hadisnya. Ya, kita baca dari awal. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mengakui banyak salah dalam hidup ya Allah. Aku mohon bersihkan ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku ya, sebagaimana Engkau jauhkan dari timur dengan barat yang enggak pernah ketemu. Aku enggak ingin lihat lagi ya Allah kesalahanku sampai dengan hari kiamat. Nah, Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahu akbar. Nah, terus kita mengakui kesalahan kita itu kadang-kadang nggak simple, kompleks nih. Ya, kompleks, salahnya banyak gitu kan. Ya itu seperti noda pakaian yang susah, harus dikucek begini dulu nih. Nggak bisa dialirin air, diginiin dikit hilang. Harus diginiin dulu, maka kita katakan ya Allah, aku menyadari mungkin di antara kesalahanku itu ada yang kompleks sifatnya ya Allah. Ada yang dosanya mungkin besar ya Allah. Tapi Engkau Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemaaf, ya Engkau Al-Afu, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Aku mohon ya Allah, kalau perlu ya Allah, kucek aja kesalahan itu. Maksudnya bersihkan ya Allah sebersih-bersihnya hamba mohon ya Allah. Hilangkan ya Allah, jangan sampai ada noda sedikit pun nempel. Ya, dalam jiwa hamba, dalam roh hamba, dalam fisik hamba yang menjadi saksi di hadapan-Mu ya Allah saat hamba dihisab di hari kiamat. Hamba mohon bersihkan semua itu ya Allah, hapuskan semua itu ya Allah, tutupi. Nah, kan seperti ya pakaian dibersihkan dari noda. Ya, dan kadang-kadang juga ada yang udah dikucek agak susah juga gitu kan. Makanya perlu dibaiklin atau airnya beda kan. Wah, pakai air dingin nih ya, harus enggak, atau boleh air hangat, atau harus ada yang air dingin dulu nih supaya turun, luntur sendiri dulu baru bisa dikucek. Ya, kadang-kadang pakai pemantik ya. Misalnya pakai deterjen tertentu atau hal dan sebagainya. Nah, maka kita katakan di akhir, Allahumma ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Atau Allahumma ghsil khataaya ya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah,
Kalau memang itu begitu pekat yang luar biasa, ya Allah hilangkan sepenuhnya. Kalau perlu dengan menggunakan seperti pakaian yang kotor digunakan dengan air yang sangat dingin, ya, dengan salju ataukah dengan sesuatu yang bisa menghilangkan semua hal kotoran itu. Jadi intinya kita ingin memohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, hilangkan kesalahanku, hapuskan ya Allah segala noda-nodaku, jangan terbawa sampai hari kiamat, aku bertaubat ya Allah. Nah, itu kalimatnya. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu bukan kalimat formalitas. Itu nyambung, ya, jaka sembung bawa galon, nyambung John, gitu kan, ya, dengan pembahasan kita sebelumnya, dari takbir, ya, dari kemudian meletakkan tangan, gitu, sampai dengan kita mengucapkan doa di iftitah atau di istiftah itu. Jadi ada korelasinya. Begitu Anda mulai bertakbir, meletakkan, merasa ingin berubah, baca tadi, bukan sekedar dibaca, ya, bukan sekedar ribut ini begini, ini begitu, tidak, ya. Nah, kemudian Ustaz, apakah yang dibaca hanya itu saja? Ada teman-teman kita kok bacanya ada yang wajah tuh, itu kan, ya Allahu Akbar kabira. Nah, ini bagaimana? Nyambung nggak korelasinya? Nah, kita cek lagi di hadisnya. Ya, semua apa yang kita baca kita rujuk, referensinya mana, kemudian sumbernya dari mana, dan seterusnya, sehingga nanti alih-alih kita melaksanakan dengan benar, malah ada sebagian orang yang sibuk saling menyalahkan. Ini nggak benar yang ini, yang saya yang ini. Tidak, belajar dulu, ya. Kawan kita yang mengatakan ba'id, ini dalilnya ini. Kawan kita yang mengucapkan yang lain, mungkin ada referensinya, dalilnya juga, dan seperti apa ditempatkan. Yuk kita lihat. Nah, kita lihat yang familiar saja, ya. Yang familiar kan yang kita dapati di Indonesia, alhamdulillah, ya, kalau bukan Allahumma ba'id kan yang wajah tuh kan, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila, kemudian wajah tuh, ya. Mari kita lihat. Bismillah, itu ditemukan di Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud. Nah, ini kitabnya saya tunjukkan lagi, ini Al-Bukhari tadi saya sampaikan. Nah, ini yang Sunan Abu Daud. Ini ya. Nah, kitabnya. Yuk kita lihat ya isinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tidak keliru di bab yang ke-123. 123 ya, paling kanan bawah nih ya. Nah, ini dia nih. Betul. Halaman 110 kitab saya. Ini ya, teman-teman sekalian, halaman 110. Ya, kemudian bab yang ke-123 ini. Wah, gampang banget ngapalinnya. 1 2 3 ya. 1 2 3, hadis nomor 760. Hadis nomor 760. Baik, bab ma yustaftahu bihi sholatu minad du'a. Kalau yang di Al-Bukhari tadi kan tentang iftitah, ya kan? Ini redaksinya istiftah. Bab ma yustaftahu bihi sholatu minad du'a. Ya, yustaftahu dari kata istaftaha, yastaftihu mudhari'nya, dan bentuk majhulnya atau bentuk pasifnya yustaftahu. Saya mau terangin dulu ya teman-teman sekalian. Jadi iftitah dengan istiftah, dua-duanya benar. Nih seperti yang saya tuliskan nih. Iftitah dengan istiftah, ya kan? Nah, nanti ada kaidah bahasa Arab mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah bangunan hurufnya, apakah harokatnya itu berubah, apalagi hurufnya bertambah, maka menunjukkan maknanya lebih luas, lebih panjang. Jadi kalau kita bacakan iftitah, ini yang pertama iftitah, yang kedua istiftah, ya kan? Nah, kan kita melihat nih, yang ini lebih banyak hurufnya kan, lebih panjang bacaannya. Kan ini 1 2 3 4 5 6, yang ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Yang ini lebih panjang. Maka biasanya kalau ada yang menggunakan kalimat lebih panjang katanya, ini menunjukkan isinya informasinya lebih luas, lebih panjang ya dibandingkan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau kita bisa ambil di sini, kalau kita mau baca dengan pendekatan ilmu lughah, bab ma yustaftahu bihi sholatu minad du'a. Itu kan bab pembahasan tentang doa yang dibuka dalam pembuka sholat, yang doanya mungkin agak sedikit lebih panjang, gitu kan? Nah, tapi di sini kita lihat karena nanti beberapa doa-doa yang lain juga akan memberikan gambaran yang pendek-pendek ya, yang masih gabungan daripada ini kalau kita satukan. Jadi intinya ini masih dalam konteks bacaan kita dalam menunaikan salat. Dan nanti ada kemudahan ya, kemudahan di antara kemudahannya boleh jadi yang panjang-panjang ini kita bisa misalnya ambil sebagiannya, seperti kita mohonkan misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kesempatan. Ada hadis-hadis juga yang kadang-kadang oleh para ulama diambil bagian-bagian tertentu. Ya, seperti pernah dengar hadis ini, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumil qiyamati min rihil miski. Ya kan? Sungguh bau harum, bau mulut orang puasa itu akan lebih harum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi di hari kiamat nanti, karena dia berhasil menjaga dari segala keburukan-keburukan. Itu kan hadis yang sangat panjang. Ya, yang kadang-kadang dipotong, ada yang dengan perisainya asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal dan seterusnya, ya kan? Kemudian pemberian pahalanya. Ya, wa asyamu li wa ana azibihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yaitu ada sebagian-sebagian yang bisa nanti kita kondisikan. Yuk kembali ke sini.
Apa di antara doanya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ubaidullah bin Muadz, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah ibnu Abi Salamah an ammihi al-Majishun ibni Abi Salamah an Abdurrahman al-A'raj an Ubaidillah ibni Abi Rafi' an Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhah. Nah, kalau yang tadi Allahumma ba'id baini itu dari hadisnya riwayat sahabat Abu Hurairah, yang ini dari sahabat Ali bin Abi Talib, langsung dari menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pemuda yang sangat mulia dan status hadisnya sahih. Ya kan ya, status hadisnya sahih. Yang ini. Apa doanya? Yuk kita lihat. Qala, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila salati, apabila beliau akan menunaikan salat dengan sempurna, kabbara, beliau bertakbir dulu, ya kan? Nah, kemudian thumma qala, kemudian setelah beliau bertakbir itu, maksudnya takbiratul ihram, ya karena pembuka salat itu disebut dengan takbiratul ihram, membuka salat takbiratul ihram, thumma qala, kemudian beliau berkata, ya, berdoa. Apa doanya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, atau bisa wa ana minal muslimin. Nah, ini yang biasa kita baca kan? Jadi itu dalilnya ada. Dan yang meriwayatkan siapa? Oh, Masya Allah, menantu Nabi. Ya, paling mulia sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dan masih keluarga Nabi, ahlu bait Nabi, karena beliau anak dari paman Nabi kan, ya Abu Talib kan, ya ini makanya Ali bin Abi Talib. Ini Masya Allah langsung diriwayatkan oleh satu lingkar terdekatnya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya, jangan diberikan pemahaman bahwa oh ini loh yang Allah maba'id ini yang lebih sahih karena Al-Bukhari gitu kan. Enggak juga, Anda berarti belum mengerti ilmu hadis. Ya, belum paham ada ilmu hadis. Terkait sahih itu terkait dengan sanad, telusurannya. Ini di Abu Dawud ini yang sahih banyak. Ya, tapi susunannya sesuai dengan susunan fikih. Ya, dan diterangkan ini hadisnya sahih, bahkan jalurnya dari sahabat Ali bin Abi Talib. Jadi yang tadi pun pakai Allahumma ba'id itu benar, yang ini pun benar. Jadi kalau ada yang pakai wajah tuh dalilnya ini. Nah, tapi yang penting saya ingatkan, ini sebetulnya panjang istiftah tadi. Istiftah tadi. Jadi ketika kita mengatakan wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, belum selesai hadisnya. Doanya belum selesai, ya kan? Yang saya maksudkan belum selesai, ada kalimat lain lagi, ya. Apa kalimatnya? Ini lihat kalimatnya. Allahumma antal malik. Ya, saya baca ya supaya nanti tidak diduga keliru atau ngarang-ngarang sendiri. Kalau saya ginikan hafalan nanti ada nggak benar di kitabnya gitu kan. Nah, Allahumma antal malik la ilaha illa, ya, la ilaha li illa anta. Allahumma antal malik nih, ya. Tolong zoom ya teman-teman sekalian. Ini di bawah nih. Ya. Allahumma antal malik, ya. Nih, la ilaha liya illa anta. Baik ya, teruskan. Allahumma antal malik la ilaha liya illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. Ya. Zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi. Allahu akbar. Allahumma antal malik la ilaha li illa anta. Ya. La ilaha li illa anta wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi. Allahu akbar. Paham artinya? Allahumma ya Allah, dengan segala kerendahan hati, kepasrahan jiwa, antal malik, engkaulah raja, segala raja, engkau segala penguasa. Ya, la ilaha li illa anta. Tidak ada Tuhan untukku ya Allah yang paling esa yang aku sembah kecuali hanya engkau saja ya Allah. Anta rabbi, engkau adalah Rabb yang merawat saya, yang mengetahui segala hal tentang saya, yang menyempurnakan hidup saya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan kebutuhan ya Allah. Wa ana abduk, sedangkan aku hambamu. Zalamtu nafsi, aku mengakui banyak salah. Wa ataraftu bi dhanbi, nih yang tadi saya katakan, ini yang paling kena. Wa ataraftu bi dhanbi, aku mengakui ya Allah, aku banyak dosa, aku mengakui dosaku. Zalamtu nafsi, aku banyak berbuat salah, aku zalim ya Allah. Wa ataraftu bi dhanbi, engkau memberikan kepadaku segala kemuliaan, engkau menunjukkan kebaikan, aku malah melanggarnya. Engkau bilang jangan berdusta, aku berdusta. Engkau bilang jangan berkata kotor, aku berkata kotor. Engkau katakan jangan berselisih, aku berselisih. Engkau katakan jangan bikin hoax, aku bikin hoax. Wa ataraftu bi dhanbi, aku ngaku aku salah ya Allah. Aku salah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Faghfir li dhunubi, maka mohon ampuni segala dosa-dosaku. Tuh. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali engkau ya Allah. Ya kan? Belum selesai. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant ya arhamar rahimin.
Ya, dan berikan aku kemampuan untuk memperbaiki diri ya Allah. Perilakuku, tidak ada yang mampu merubah perilakuku lebih baik kecuali Engkau. Allahu akbar. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya. Dan mohon palingkan aku ya Allah dari keburukannya. Tidak ada yang mampu memalingkan keburukannya kecuali Engkau. Nyambung semua teman-teman. Jadi apa yang saya sampaikan bukan ilmu otak-atik. Ini semua pemaknaan dari hadis. Cuman saat kita baca ngerti enggak gitu? Paham tidak? Itu jelas sekali. Jadi begitu kita mengatakan wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Jadi kalau kita mulai dari awal, ini doa ini nyambung sekali dari pemaknaan pertama kali kita menghadap kepada Allah. Kan kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku pasrah saat ini. Pasrah. Buang semua ke dunia yang tidak terkait dengan sesuatu ke belakang. Pasrahkan pada Allah. Hadapkan diri kita. Wajjah wajju. Ini wajjahtu ya Allah. Aku pasrahkan diriku sepenuhnya kepadamu penguasa langit dan bumi ya Allah. Dan aku berikrar ya Allah, aku tidak akan pernah mengingkarimu ya Allah, tidak akan pernah berbuat musyrik. Ya, inna salati, kalaupun aku salat sampai hari ini, wa mahyaya, aku hidup sampai sekarang, wa mati, walaupun aku wafat ya Allah, walaupun kau wafatkan aku saat ini, walaupun aku wafat dalam salatku saat ini ya Allah, lillahi rabbil alamin, aku pasrah. Itu yang saya katakan. Jadi ayat yang mengatakan hadirkan kita menghadap Allah, mungkin wafat. Makanya kita katakan wa mati, dan mungkin boleh jadi aku wafat saat ini ya Allah, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. Rabb yang merawat seluruh alam semesta. Kalaupun aku wafat dalam salat ini ya Allah, aku pasrah. Karena Engkau pemilikku. Dan kemudian apa setelah itu? Aku berjanji akan lebih baik. Ya. Wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ya, aku tidak akan pernah menyekutukan Engkau. Bidzalika umirtu, dan demi itu aku diperintahkan, ya, wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji dalam salat ini akan menjadi muslim yang lebih baik lagi, patuh kepadamu. Tadi aku akan perbaiki diriku ya Allah. Aku akan perbaiki. Nah, dalam rangka memperbaiki diri ini Anda mengatakan Allahumma antal malik. La ilaha illa anta, ya Allah, aku mengakui Engkau raja segala raja. Engkau Tuhanku ya Allah. Aku mengakui tidak ada Tuhan untukku kecuali Engkau yang aku sembah ya Allah. Anta Rabbi, Engkau yang merawatku. Engkau yang memberikan segala kebaikan untukku ya Allah. Anta Rabbi wa ana abduk, sedangkan aku adalah hambamu ya Allah. Zalamtu nafsi, tapi aku mengakui Engkau berbuat baik padaku, tapi aku banyak salah ya Allah. Ya, Engkau menunjukkan banyak manfaat, aku banyak berkhianat ya Allah. Ya, i'taraftu dzambi wa i'taraftu dzambi, aku mengakui dosaku, aku dosa ya, aku pendosa ya Arhamar Rahimin. Aku berbuat banyak salah. Faghfir li, maka mohon ampuni aku. Ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena enggak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Anda, kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau. Wah, itu indah sekali. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan sekedar dibaca. Ya, apalagi yang kalau kita teruskan tadi, ya. Masya Allah. Ihdini li ahsanil akhlaq, kemudian tunjukkan kepadaku perubahan dalam hidup. Nah, ini maksudnya tutup yang jelek dengan yang baik begini, terus kita berubah lebih baik lagi, dan palingkan dari yang buruk-buruk. Ini ada ya. Ya. Wa wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan, palingkan aku dari segala keburukan. Hal-hal yang aku bisa kerjakan dalam kehidupan sebelum sholat ini. Jadi itu yang kita bacakan. Nah, ya, cuma untuk menyingkat ini kadang para ulama memberikan kita pada inti pokok bacaan, karena pada kalimat yang setelahnya ini wa zalamtu nafsi gitu kan, kemudian faghfirli, itu semua tercakup pada kepasrahan yang dalam kalimat muslimun wa ana minal muslimin atau ana awwalul muslimin. Makanya sebagian ulama itu ada yang memberikan pokok doanya kepada kita cukup pada kalimat apa? Wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Kadang dicukupkan sampai di sini karena pokok kalimat yang setelahnya itu sebetulnya cukup pada kalimat wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Jadi ketika Anda mengatakan wa ana minal muslimin, itu artinya Anda ngaku Anda pengen patuh pada Allah, pengen hilang kesalahan, pengen ada banyak kebaikan dan sebagainya. Kalau Anda pengen mengerti kalimat itu, tafsirnya jelas, tuh baca setelahnya tuh. Ya, Allahumma antal malik la ilaha li illa anta, ya kan? Anta rabbi wa ana abduka, ya kan? Ada nanti di hadis lain anta rabbi wa ana abduka khalaqtani, ya kan? Ada yang sebelumnya begitu, tapi ini di sini langsung. Ya, anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini makna yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi nggak ada di sini salah-salahan. Yang baca Al-Mubaid ini Muhammadiyah, Persis, yang baca Wajah tuh, ini NU. Nggak ada hubungannya, zaman Nabi belum ada itu Muhammadiyah NU gitu kan. Dan itu kan Muhammadiyah NU organisasi untuk memudahkan kita dalam berislam, ya, memudahkan kita dalam bersinergi, membangun harmoni, ya, bukan untuk saling berpecah ini dan sebagainya. Atau yang baca ini Salafi, yang baca ini Wahabi, yang baca ini begini, baca ini, sudahlah gitu kan.
belajar lagi yang betul. Dan jangan kalau baca satu bacaan, jangan saling merasa benar sendiri dan menyalahkan yang lain. Kita penting untuk belajar dengan baik, ya, supaya kita bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah. Ya, kita saling mendoakan. Tapi intinya ini maknanya. Ya, bahkan nanti ada bacaan malam, ada bacaan siang. Kalau kita waktunya lebih banyak, kita bisa uraikan. Nabi kalau tahajud bacanya yang mana? Iftitahnya. Nabi kalau sedang sholat biasa bacanya yang mana? Nanti insya Allah dimira ya, dimira. Dimira lebih luas lagi karena kita ngajinya pesantren formal. Nanti kita gali nih seluas-luasnya, kita bacain kitabnya dari awal sampai akhirnya. Ya, untuk pembahasan ini karena ini kita kultum, aku suka, yang penting aku suka aja dulu ya. Ya, aku suka, kamu punya yang mana? Allah ba'id atau yang wajah tuh, dua-duanya ada. Kan yang Allah Akbar kabira juga ada dalilnya. Allah Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau Anda baca misalnya Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wajah tuh itu namanya dua doa digabungkan jadi satu. Ya, dua doa digabungkan jadi satu ya. Jadi kalau Anda ingin bacakan Allahumma ba'id baini, itu juga bagus, benar, sahih di Al-Bukhari lagi. Ini nomor hadis berapa? 744 dari siapa? Sahabat Abu Hurairah. Jadi semuanya ada dan itu semua mulia. Abu Hurairah mulia, Ali bin Abi Thalib mulia, dan semua diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting semua sumbernya dari Nabi. Ya, dan lebih daripada itu, ini esensinya. Nih yang kita dapatkan. Jadi kalau kita sudah taubat, terus benar sholatnya, baik dari awal, itu kan Allah berkenan menggugurkan kesalahan. Ya, saya ilustrasikan ya, dan laisa kamitslihi syai', Anda teman banyak salah dan sebagainya. Terus Anda butuh kan, Anda tahu teman itu punya beberapa kemampuan yang Allah titipkan, mungkin bisa ngasih solusi kepada Anda. Kan Anda datang tiba kemudian, Anda katakan saya minta maaf. Ya, kemarin saya banyak salah. Saya mengerti saya keliru, ya, saya mohon maaf, itu mungkin sisi klien saya sebagai manusia yang mungkin nggak bisa sebaik yang lain, tapi itu jalan bagi saya untuk berubah. Mohon berikan saya jalan, ya, dan tunjukkan kalau ada kurang berkenan supaya saya bisa minta maaf kepada Anda saat ini, kan? Terus dia begitu sudah enak, ya nggak apa-apa lah, ini kan begini, tapi saya betul-betul saya tulis minta maaf, ya. Dia katakan nggak apa-apa, sudah lupain aja sebagainya. Terima kasih betul ya. Saya mungkin kesalahan yang saya perbuat yang lalu itu yang menjadikan saya sekarang merasakan kesulitan. Ada persoalan begini. Itu ketika Anda buka begitu, teman mungkin langsung merespon, enggak usah begitu. Jangan sungkan, bilang aja apa kita keluarga. Kan lalu Anda sampaikan, saya ada kesulitan begini. Itu kan lebih enak. Ya, lebih daripada itu, Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Enggak ada bandingannya, laisa kamitslihi syai'. Ya, yang orang yang belum beriman saja sesuai hukum kehidupan, ya, hukum kehidupan yang universal masih dapat rezeki, ya, masih dapat kemudian bagian kehidupan, dan itu mendorong dia supaya taubat, dikasih waktu sampai dia taubat. Ya, bukan untuk terus berbuat maksiat, di cara berpikirnya diperbaiki. Jadi ketika Allah berikan itu sebagai hukum kehidupan sampai batas ajalnya, dengan keadilan Allah, itu diberikan batas ruang supaya dia punya kesempatan untuk taubat kembali ke jalan Allah yang benar. Ya, kita juga demikian, apalagi kita beriman, kita merasa banyak salah, maka dalam sholat kita menghadap Allah, kita bersihkan dulu. Ya, ngaku banyak dosa, aku banyak salah dan sebagainya, minta ampun, minta maaf dan sebagainya. Baru setelah itu kita akan menyampaikan kepada Allah kebutuhan hajat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada Allah hajat kita? Seperti apa membacakannya? Bagaimana cara memohonnya? Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, edisi yang ke-13, ya. Insya Allah. Saat ini setidaknya kita pahami dulu apa yang kita pelajari, ya. Kita baca dulu, dan hal-hal terkait yang kita pelajari kita amalkan dengan baik, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini teman-teman sekalian yang kita bisa sampaikan. Memohon kepada Allah segala taufik, persetujuan dari apa yang kita telah bahas, dan dibimbing untuk bisa mengamalkan dengan benar apa yang telah kita pelajari. Itu permohonan terbaik kita, dan insya Allah sekali lagi detail yang lebih dalam lagi nanti insya Allah di Mira, ya, di Mira Ma'had Islam Afiatul Akhir yang pernah sudah saya sampaikan dan saya launchingkan juga. Insya Allah tanggal 17 Ramadan ini fase nih, ya, 12 ini sampai ke 17 pendataan semua. Jadi teman-teman yang sudah masuk, ya, yang sudah dapatkan paket itu, datanya sudah ada di tim, di panitia, di admin nanti akan proses, ya, diproses langsung, nanti teman-teman dapat formulir untuk registrasi ulang, ya, daftar betul. Ini pesantren, bukan asal masuk asal keluar, ya, seperti grup atau apa, nanti ada absennya, ada apanya, seperti Anda sekolah, seperti Anda pesantren atau kuliah, tapi lebih terbuka, pesantren kehidupan sebelum kita kembali kepada Allah insya Allah. Mira Ma'had Islam Rafiatul Akhir, nanti diantara pembahasannya ada terkait dengan sholat juga, kita dalami sampai spesifik, terus ada ujiannya juga, jangan dikira cuma belajar, tidak, ya. Nah, jadi Anda nanti ada ujian juga, ada step untuk bisa menguji pemahaman kita untuk naik ke step berikutnya.
Saya kira itu yang disampaikan. Semoga Allah memberkahi kita semua, merahmati kita, menerima ibadah kita. Selamat berbuka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minal musallin waj'alna minal khashi'in waj'alna minat tawwabin ya Allah waj'alna minal marhumin waj'alna minal maghfurin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya di Hidayat menyapa Anda dan mendoakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih saat ini, saat saya menyampaikan informasi, alhamdulillah ini berada di hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga Jumat ini lebih berkah, lebih baik, lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Izin untuk meraih keberkahan dimaksud, kita berikhtiar. Di antara ikhtiar itu, alhamdulillah kita punya informasi bagus saat ini, istimewa, yaitu hadirnya pesantren virtual dan mungkin pertama, ya, boleh jadi pertama yang disampaikan di Indonesia atau bahkan di dunia yang secara formal. Ya, formal akan menghimpun teman-teman mengajak belajar Islam dengan konteks yang khusus, masuk pesantren ya secara online. Kita perkenalkan Mira, ya, Mira Mahad Islam Rafi'atul Akhyar, yang diharapkan semua yang belajar di sini bisa meningkat keilmuannya, kedekatannya dengan Allah dan berubah jadi lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ya kuntum khairan ummah. Ya, jadi lebih bagus, umat yang baik, lebih mulia, ilmunya banyak meningkat. Mira ini teman-teman sekalian insya Allah akan menghimpun siapapun yang ingin belajar tentang Islam tanpa batasan, sepanjang dia bisa mengikuti dan belajarnya formal. Ya, ada pembelajaran khusus, ada materi-materinya dari mulai akidah sampai dengan fikih, muamalah, bahkan sampai ke bahasa Arab. Ya, itu akan dihubungkan lewat sistem yang khusus dan pengajar-pengajar dari dalam dan luar negeri. Baik saya sendiri tentunya yang terlibat, ada yang nanti dari Al-Azhar, dari tempat-tempat lain juga terhubung dengan kita semua dalam pesantren Mira Mahad Islam Rafi'ah Akhyar. Insya Allah ini akan diluncurkan secara formal tanggal 17 Ramadan, dan untuk masuk ke sini teman-teman sekalian sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Teman-teman bisa masuk melalui registrasi yang nanti admin kami akan menyampaikannya melalui aplikasi Waha Corner. Jadi yang di sini ada Waha Corner. Ya, di Waha Corner itu nanti ada paket ini 5 buku yang memang kami siapkan untuk belajar, ya, di Mira khususnya, yaitu nanti ini penuntut ilmu, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, karena nanti Mira akan kita launchingkan tanggal 17 dan persiapan belajar. Ya, nanti ada di sini sebagian materinya, kemudian khusus bahasan tentang puasa, dan selebihnya adalah 3 terkait dengan paket menghafal Al-Quran. Ya, nah, memang ada infak sedikit di sini, tapi itu pun akan dikembalikan kepada jariah kita. Anda dapatkan lewat Waha Corner, dan yang telah mendaftar ada sekitar 4.000 orang yang masuk sampai dengan hari ini kurang lebih. Itu akan otomatis oleh admin kami akan dimasukkan di input datanya dan disampaikan formulir untuk diisi. Jadi teman-teman yang menerima formulir di situ teman-teman akan ditawarkan untuk bergabung. Kalau Anda berkenan silahkan. Dan nanti secara otomatis akan terhubung di Mira menjadi santri online, ya, Mira Mahad Islam Rafi'ah Akhyar, dan semua akan formal. Tanggal 17 Ramadan kita akan sampaikan informasinya secara detail insya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan basic pesantren formal pertama yang hadir di dunia online, dan nanti akan dikuatkan di offline-nya. Alhamdulillah kami telah dapatkan SK dari Kemenkumham juga untuk pendirian offline-nya di tempat yang kami sedang khususkan saat ini, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Andi Hidayat mengajak Anda bergabung dengan Mira Mahad Islam Rafi'ah Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.